maksud dan tujuan diadakan pelatihan video jurnalistik bagi para penyuluh ini, Pak? Ya, jadi gini, setelah ini proses pengalihan penyuluh dari Kabupaten Pekalongan ke Kementerian Pertanian, itu sebagai modal awal kita terkait dengan multimedia audiovisual, karena dalam tugas keseharian kita dituntut untuk membuat video atau konten-konten terkait dengan kegiatan keseharian penyuluh pertanian di lapangan. Ya. Melihat dari hasil pelatihan tadi, gimana Pak kira-kira dari para penyuluh ini, apakah sudah siap untuk produktif untuk audiovisualnya? Ya. Penyuluh harus siap karena kita harus itu tadi keseharian sebagai bentuk tanggung jawab terkait dengan kegiatan penyuluhan. Kita harus menyiapkan video atau konten-konten terkait dengan kegiatan di lapangan. Terus maksud tujuan kenapa harus kegiatan penyuluh itu dipublikasikan? Mungkin punya harapan apa tentang pertanian di masyarakat gitu? Harapannya kenapa kita harus membuat konten, membuat video itu bertujuan untuk diseminasi informasi pertanian, karena zaman sekarang zaman multimedia, zaman media sosial, jadi harus kita ikut mengikuti tren sekarang. Jadi membuat informasi-informasi yang mudah diterima dan mudah disebarkan, dan petani bisa memahami lebih cepat terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi terbaru yang ada di Kementerian Pertanian khususnya. Ini tadi peserta berarti jumlahnya berapa dan dari mana Pak? Ya. Peserta tadi ini untuk awal dari para pengurus Perhutani DPD Kabupaten Pekalongan dan juga perwakilan dari BPP se-Kabupaten Pekalongan. Baik, tadi saya menyampaikan materi tentang video jurnalistik dan saat ini sangat penting sekali terutama bagi mereka para penyuluh pertanian untuk menguasai teknik video jurnalistik. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan bagaimana mengemas informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat terkait tentang pertanian, dan cara membuat konten informasinya pun tidak yang sulit tetapi cukup efektif. Dan harapannya dari pelatihan-pelatihan ini nanti para penyuluh bisa segera action di lapangan, membuat dokumentasi ataupun konten tentang kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Pekalongan, hingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa tersosialisasi di masyarakat dan membuat masyarakat itu senang mendapatkan informasi yang positif mengenai pertanian. Oke, harapan. Harapannya adalah nanti tidak hanya berhenti di sini, para penyuluh pertanian ini bisa mengupgrade kemampuan dalam membuat konten, baik video maupun foto dan yang lainnya. Karena apa? Yang namanya dunia informasi ini akan selalu terus berkembang, maka harus mengikuti tren yang ada, baik secara prinsip maupun secara teknikalnya seperti apa, dan akan terus berkembang. Maka kita akan bersama-sama belajar untuk mengupdate diri, dan tentu ini berlaku untuk seluruh profesi juga atau seluruh masyarakat, baik dalam tataran dunia kerja maupun bisnis yang lainnya. Jadi kita akan terus belajar untuk mengupgrade dalam bentuk membuat informasi-informasi yang menarik bagi masyarakat. Sudah cukup. Dadah. Ini dulu perkenalan. Udah nanti siap ya. Oke. 1, 2, 3. Kenalan Mbak, namanya siapa dan dari mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Sofi Regita Andrianis dan ini rekan saya Salma Nikmah Fatur Rohmah. Nah, kami ini dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Oke, di sini dalam rangka apa Mbak? Nah, di sini hari ini kami mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dan
pelatihan multimedia bagi koordinator penyuluh se-Kecamatan Pekalongan. Se-Kabupaten Pekalongan. Ya, menurut Mbak gimana kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini cukup menyenangkan dan sangat memberikan pengetahuan bagi kami sebagai mahasiswa magang. Di sini kami juga belajar mengenai bagaimana pembuatan pupuk organik dengan bahan-bahan yang sederhana dan bisa mensosialisasikan bagaimana penggunaan pupuk organik tersebut. Ya, harapan untuk pertanian di Indonesia, khususnya di daerah Pekalongan tempat Mbak magang ini, kedepannya seperti apa? Nah, harapan kami sebagai mahasiswa Polbangtan untuk petani di Kabupaten Pekalongan. Nah, dari mulai pembuatan pupuk organik ini, saya berharap bahwasanya petani mulai menerapkan pemupukan organik sebagai keberlanjutan lingkungan. Apa sih kelebihan dan keutamaan pupuk yang berbasis mikrobakteri itu untuk pertanian dan tanah pertanian? Oh iya, untuk positifnya ya dari pupuk organik dan baiknya untuk mikroorganisme tanah. Nah, itu pupuk organik dapat membantu meningkatkan mikroorganisme tanah yang meningkatkan unsur hara tanah. Yang nantinya ketika ditanami tanaman, unsur-unsur tersebut sudah tersedia dan menjadikan tanaman menjadi lebih subur. Terima kasih. Oh iya. Sama 19 BPP Kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025 kita semua dapat berkumpul dalam acara pelatihan pembuatan POC dan BIMTEK multimedia tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perhutani, acara yang ketiga laporan panitia, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian penutup dan materi. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita semua membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Serta pelatihan multimedia dan pembuatan pupuk organik cair. Ya. Puji syukur bahwa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul berbuat jahat dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan
hadirin yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan pelatihan multimedia. Yang pertama, nama kegiatan adalah pelatihan multimedia dan pembuatan pupuk organik cair. Adapun untuk tujuan kegiatan, yang pertama untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam. Terus perwakilan dari BPP se-Kabupaten Pekalongan 1 orang, sejumlah 19 orang. Jadi total peserta 39 orang. Yang keempat, narasumber. Narasumber terdiri dari untuk yang kelima, tempat dan waktu. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember tahun 2025 bertempat di BPP Karanganyar. Untuk sumber pembiayaan berasal dari yang kami hormati pula rekan-rekan narasumber. Ini Mas Muhtarom, kenal suwi ya Mas ya. Ini matur nuwun berkenan untuk mengisi kegiatan ini. Juga dari Maksi, Mas Joko, ya, juga sudah kenal. Juga ada agenda lagi ya untuk ibu-ibu dan wanita. Ini mungkin kejar-kejaran, bapaknya mungkin juga ngetorkin dari berikut. Jadi jam sudah jam 10 ini juga semua biar tercapai, terutama nanti Mas Tarom nih. Kamu tuh bisa panggil Mas Tarom apa ya? Mungkin jadi tamu. Beliau pernah kerjasama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ngatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelatihan pada hari ini diberikan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanihi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa lil mujahidin wa yaqdi al-hajat. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kelancaran kegiatan pengajian multimedia, pembuatan POC dan amsilan yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam memahami ilmu yang akan kami akhirati hasan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yudi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, yang tadi diwakilkan Pak Sutanto, yang kami hormati panitia penyelenggara kegiatan videografi jurnalistik, pelatihan videografi jurnalistik dan pembuatan pupuk organik cair tertanggal 18 Desember 2025 di Balai Penyuluh Pertanian Karanganyar. Itu per kirim itu 25.000 zaman semono, saya kira atau 50.000 tiketnya. Makanya dulu videografi dan tidak aturan-aturan yang baik dan tidak menyajikan agar yang nonton itu senang dan gak puyeng. Ibaratkan kata yang kita garis bawah adalah jangan sampai videonya itu jadi kayak video gempa bumi gitu. Ditonton mumet bareng sing nonton film aku gitu. Nah, di sini ada dasar-dasar videografi jurnalistik yang akan saya sampaikan secara singkat. Nanti yang di dalamnya Mas Tarom. Yang pertama,
Dasar videografi jurnalistik ini melibatkan teknik pengambilan gambar, audio, dan bercerita untuk menyampaikan informasi secara efektif dan akurat, memiliki nilai berita, narasumber, pendapat ahli, verifikasi, konfirmasi, dan data yang valid. Ini yang harus dipahami ya, saudara-saudara. Tentang teknik pengambilan gambar ini ada komposisi, ada variasi shoot, ada keseimbangan gambar, ada hindari backlight. Ini yang penting. Kadang-kadang nekat ya, cahaya dari sana, narasumber taruh di belakang jendela, jadi wis ambiar kabeh, tidak bisa mengenali. Kadang-kadang mentang-mentang rambutnya gondrong, nanti kita wedok dikira wedok, narasumber dikasih nama Handini gitu kan. Langkah baiknya jika kualitas audio itu benar-benar bisa menolong kita. Setidaknya gambarnya petang nggak masalah, yang penting suaranya bening. Sekarang ngapain kita nampilin gambar bagus-bagus tapi jenengan nggak kira kalau saya ngomong apa sama. Kalau netizen dikasih gambar itu emosi juga. Perhatikan suasana tangkap audio mendukung cerita. Jadi kalau memang misalkan acara di depan nih tidak memungkinkan karena banyak noise atau gangguan, narasumber diajak, Pak tolong geser sebentar ke tempat yang lebih sunyi, pasti mau karena demi hasil yang bagus. Kalau kita tidak mengindahkan adanya gangguan itu terus memaksakan diri, itu yang ada narasumber kain benar ya Pak ya. Kemudian tripod ini dibutuhkan ya. Tripod ini lagi space. Kancane Pak nyuting jadi kangelen ngono. Gua kepancal-pancal. Kadang kita perlu bawa tripod kecil, kadang kita bawa tripod besar itu menyesuaikan ruangan. Nah ini nanti yang jadi masalah. Kalau kita mau serius di dalam videografi jurnalistik, otomatis akan ada penganggaran. Ya, kembalinya ke masing-masing korlu, bilang nih Pak Korlu gitu ya. Menyusun shootnya itu harus urut, jangan sampai lu bar nyuting meja iki terus ngelatar lu balik meneh Mbak Eci, lu balik meneh meja, jadi jenengan pengen ngurut kene mumet. Penggemar Mbak Eci ya. Ya, orang kayak gitu mana masih disebut cuma nyebut sampean ya. Saya kenal. Iya lah. Ini. Jadi nanti dikelompokin. Oh ini lagi ngisi materi ini di folder sendiri, ngisi materi di folder sendiri sehingga ketika mau nyusun enak banget gitu. Nah kalau jenengan nggak sanggup folder, nggak lama nggak list catatan. Iki urutannya iki. Pokoknya ojo ngesut sing urutan buri dhisik. Pokoknya Pak ngesut ya kayak tadi pembukaan KB. Ora sancel-cancelan nek isi pembukaan ora usah menjobo. Nanti bagian establish atau footer itu nanti nyusul karena nanti acak-acakan kalau campur aduk begitu menjenengan buru-buru dikejar waktunya nggak selesai. Nah ini dasarnya seperti itu. Terus saya mau menyampaikan kode etik jurnalistik ini yang harus disampaikan penting banget. Nanti materi dan tidak beretikat buruk. Jadi kita di posisi ini sebagai jurnalis kita menceritakan kegiatan divisi kita, dinas kita kepada publik. Jadi kita jurnalis untuk instansi kita, maka kita terikat pada perdebatan atau konflik setelah video kita tayang. Fungsi etika jurnalistik seperti ini, sama dengan etika penyuluh lah ya. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Terus pasal 2-nya wartawan Indonesia menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas. Ini ada penafsirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Gandono, Mas Imam, dan terima kasih teman-teman sekalian, para penyuluh pertanian sekitar 6 tahun lebih, belum lama. Tapi insya Allah pengalaman bisa kita sharing, kita bagikan. Dan ya udah, oke, saya sambil berdiri biar nggak ngantuk. Waktu sampai jam berapa? Jurnalistik tidak bisa saya sampaikan hanya pemaparan seperti ini. Semuanya bawa HP. Sudah lunas? Enggak. Maksudnya berkamera semua ya. Oke, ada aplikasi editing. Boleh. Gambarnya juga tidak seperti yang hard news. Hard news tadi gambarnya yang kita ambil adalah cut to cut. Jadi hanya potongan-potongan. Paling sekitar 5 detik, 3 detik, 4 detik yang disambung-sambung. Tidak perlu transisi ya. Tidak perlu angkat gambar tiba-tiba. Yang belakang ini
Saya bisa ngambil di sini. Ininya gitu loh. Ya, ada kayak gitu dibikin indah. Dibikinnya roti estetis atau ada nilai seninya di situ. Nah, itulah dua jenis nanti ya dalam pengambilan gambar. Jadi hardnya sama softnya. Contoh kalau kita mengulas mungkin perkebunan melon, kan nggak mungkin langsung melon ceret enggak. Tapi ada yang berjalan, terus nanti pelan-pelan, terus nanti bagaimana cara menikmatinya, disuruh ngangguk yang manu, gitu. Jangan sampai bersin gitu ya. Jadi semuanya dibuat seperti bikin film, tetapi kejadiannya nyata, bukan skenario atau hoax atau mungkin dibuat-buat, enggak, tetapi semuanya nyata. Nah, seperti itu. HP saat itu masih pakai yang Redmi Note 9 Pro. Masih ada yang pakai? Masih. Buang lah. Dipakai aja. Ini bahasa yang positif ya. Buat bercadang ya mas. Tidak terekam. Andai kan saat itu nggak ada yang lain, kan bingung, harus ulang lagi. Nah, sebenarnya kadang belum tentu bisa. Oh, saya sudah janjian mau geser ke tempat lain. Nah, maka yang namanya ngomong gambar itu harus dipersiapkan. Satu, baterainya cukup nggak? Terus yang kedua tadi, mic. Barangkali nanti di tempat seperti ini di pinggir jalan kok berisik, percuma, gambarnya bagus, oke, tetapi suaranya nggak masuk. Tetapi percuma juga suaranya masuk, orangnya nggak kelihatan, ya. Jadi kasihan nanti yang diwawancara itu kalau melihat tayangannya, lah ini gimana? Suaranya oke, kok mukanya nggak kelihatan atau gelap, backlight ya tadi kan, itu yang harus dipersiapkan. Bisa disuruh berhenti dulu musiknya atau acaranya, atau mungkin geser juga. Yang penting nomor satu adalah kalau wawancara suaranya, ya suaranya harus masuk yang jelas bisa didengar. Tidak harus bersih banget, tetap ada suara yang lain nggak apa-apa, tetapi jangan mengalahkan suara dari narasumber. Narasumber itu istilah orang yang kita minta dan ada beras. Kembali berburu Pak. Pakai belajar Pak. Nah, jangan sampai pertanian itu menjadi sesuatu yang ditakutkan. Wah, mending aku kerja legaman memang bocor daripada jadi petani. Nah, mending saya jualan online saja, pakai saja lah. Nanti siapa yang nanam padi, yang nanam itu? Kalau Bapak Ibu sekalian, kadang seperti saya, Bapak saya. Kalau kita yang melihat di lokasi langsung nggak pusing, tapi kalau yang lihat di sosmed kan lihatnya pusing, kayak goyang, terus tiba-tiba ke kolong truk, tiba-tiba ke sana kemari ya gitu, ke rumah yang roboh dan sebagainya. Nah, itu informasi yang sebetulnya valid atau mungkin faktual adalah informasi yang sesuai fakta sebenarnya. Akhirnya cuma di belakang atau cuma di tengah, akhirnya yang depan sini ini nggak kelihatan nih mukanya. Terus narasumber itu kelihatannya cuma jarak jauh, nggak kelihatan nih mukanya dari misalnya tiba-tiba sujud itu nggak ada. Contohnya ini yang ada di depan sini. Ini adalah berita kunjungan pemuda ke dalam DPR menemui ketua close up atau mungkin lebih dekat, lebih detail. Jadi yang namanya rumus singkatnya kayak gini. Kalau jangan mau ngambil gambar satu objek itu mulai dari jarak jauh, sedang, dekat banget, ya. Jauh, sedang, dekat banget. Latihannya itu dulu. Jadi seumpama, saya. Nah, apa sih ini gedung apa? Gedung tulisan itunya harus kena dari depan, ya. Start dari seberang jalan atau dari depan sini pas, yang penting gedungnya kelihatan, tulisannya kelihatan. Ini jadi jalan aja. Setelah itu sini, nah tidak boleh saya tiba-tiba mengambil gambar habis itu tiba-tiba di sini, ya nggak boleh. Harus memberikan gambaran umum. Memang tangan gerakan, rambut berendah, itu semangat. Ini kayak boneka
jangan terlalu Pelan-pelan nggak lihat kamera aja. Kalau lagi di syuting, jangan sadar kamera itu ya. Iya. Jadi dari sini lengkap, kurang banyak. ini aja dari plus up itu segini ya. Kenapa? Ini jadi kemampuan ini tidak hanya di rumah bisa dipakai keluarga. Ini biar tahu prosesnya. Jangan pernah jalan. Ini yang sering menjadi kebiasaan kita nggak sadar. Kadang kalau ambil bunga ambil jalan. Jangan jalan sedikit pun. Untuk pertama ini please jangan jalan. Nanti ada materi tersendiri. Ini kalau dikasih narasi nanti kayak gridnya garis bingkai atau apa namanya itu harus aksi untuk memanggil kita menempat. Ini tidak nyeni statis banget, maka pakailah acuan di garis potong grid ini. Jadi seperti ini saya geser di titik potong yang atas, mukanya kayak gini, dipas ke nah, tetapi jangan terlalu ke belakang juga ini, kayak gini jangan, ya, harus seperti ini. Nah, jadi harus, nah, seperti ini, nah, terus kan dia ngomong bla 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 bla, lebih, kalau lebih jauh nggak apa-apa nanti bisa diedit, tetapi kalau terlalu dekat malah nanti sulit ngeditnya. Itu ya. Oke. Yang itu landscape ya atau horizontal rasionya berapa 16 banding 9 ada kan pengaturannya di kamera ya yang 16 banding 9 dari depan boleh jadi bisa diambil cuma bapak ini sedang proud ya nanti kita bisa ambil dari sini tapi kurang ekstrim lebih baik ambilnya dari bawah seperti ini jadi kelihatan semprotannya dan untuk talent yang ada di situ boleh satu orang untuk gantian tapi yang di sini gantian ngambil gambar ya siap ya kita pindah keluar panas-panasan nggak apa-apa ya, betul. Ayo, atur ya. Mas, ini rencananya gimana nih? Itu jagungnya apa ini, Bang? Jagung manis, Pak? Waduh.
Lima detik saja ya. Ini longsat jadi jarak jauh. Oke, bekas lagi. bumi goyang-goyang ya. Kalau nggak pede, siku ini ditempelkan di bodi. Jadi alternatif tripod. Syukur-syukur bahwa tripod stabilizer. Terus apa namanya? Yang berikutnya selain nggak boleh goncang-goncang, nggak boleh goyang inul ya. Joget sana, joget sini, naik turun. Trik yang paling gampang. Nanti itu akan berkembang sesuai dengan jam terbang dengan semua. Ketika sering bertanya, apalagi dengan sangat menguasai tentang seluk-beluk pertanian, yang jelas jangan ngarang sendiri. Walaupun jangan sudah tahu jawabannya, jawaban itu harus keluar dari panitia atau dari narasumber. Seumpama jangan sudah tahu, kok sepertinya pesertanya ada 20, harus dipastikan. Di pendengaran gitu. Jadi beberapa pengalaman itu kan ada beberapa etika yang perlu diterapkan dalam pemberitaan. Ini pernah ada satu kasus ya, kejadian itu. Jadi kelompok kami itu dapat bantuan dari provinsi berupa ternak kambing. Jumlahnya 32. Nah, dari 32 itu 28 betina, 4 jantan. Tapi kemudian itu diberitakan pemberitaannya itu tadinya apa namanya beritanya dipelintir. Yang tadinya jumlahnya 32 itu diberitakan 28. Nah, terus kemudian diberitakan parahnya lagi ada diduga ada di yang part itu di apa namanya jurnalistik itu harus akurat. Kita nggak tahu itu media apa, cara menggali informasinya seperti apa. Kalau posisinya seperti itu, seumpama kita sebagai pihak yang biru kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pertama, protes kepada media tersebut, hubungi saja, minta beritanya dibenarkan. Kita punya yang namanya hak jawab, klarifikasi dengan membonteri sendiri, ini harus ditayangkan. Kalau tidak, karena ini menyangkut nama baik dan fitnah, itu bisa ke sengketa pemberitaan. Terus tuntutan bisa juga meminta media itu meminta maaf secara terbuka dan dimuat di media tersebut. Reskrim saja, konsultasi aja dulu, nggak harus dilaporkan. Mungkin betulnya
kadang kita terlalu takut di awal, padahal nggak perlu. Itu kan informasi sudah fitnah ya. Ya, yang pertama adalah jalin komunikasi untuk minta dibenarkan saja beritanya. Kalau di sana nggak mau minta maaf, minimal beritanya minta dibetulkan saja bahwa terjadi kekeliruan pemberitaan. Tentu jenengan sambil memberikan buktinya. Ini loh, kemarin yang 4 itu lagi main kayak gitu loh. Yang 28 pas di foto ada, yang 4 kemarin pas lagi di mana kayak gitu. Ini semuanya ada. Jadi kemarin itu jenengan dapat informasi dari siapa? Makanya saya katakan tadi, jangan-jangan pemberitaan itu hanya berdasarkan yang dia tahu, bukan tanya kepada orang pihak desa atau pihak petani kayak gitu. Harusnya kan tanya, barangkali yang 4 itu dipisah di mana kayak gitu loh. Win-win solution, ada komisinya, ya ada komisinya, silakan nanti bisa berhubungan. Ini di sini ada paket layanannya untuk paket 4 kali semprot, untuk maksimalnya itu 1 hektarnya itu 2.400.000, tapi 4 kali semprotan. Nah, nanti brosurnya kita bagi aja. Untuk meningkat waktu, kita break dulu, makan siang, isoma, lalu praktek pembuatan pupuk organik cair, sekalian ajar nyuting. Tadi kan nyuting di lapangan, nyuting di dalam. Nah, ini nyuting orang praktek. Biasanya kan kan praktek membuat pupuk kompos dan sebagainya. Bagaimana teknik penyutingannya? Karena tadi ada yang barang bergerak, juga ada audien yang tetap gitu ya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini ada alat dan bahan untuk pembuatan pupuk organik cair. Di sini bahan-bahannya itu ada air kelapa, sakatonik, sari kurma. Apa ya Pak? Ini biar dipelajari ulang nanti. Yang dekat lagi. Uangnya apa? Bahaya. Nah, yang dekat lagi nggak apa itu biar. Besok nih. Pakai jasanya mas. Pakai jasanya juga. Nah, apa senyum aneh? Senyum apa itu? Langsung viral. Jangan telepon. Mas, bapak-bapak satu. Disaring dulu ya nanti dimakan. Oh, mulane lha iki narasumber tak ramai nyutik. Nanasnya 3. Orang arti. Oh bagus sih, Pak. Iya. Jamu. Berisik. Ya di. Oh, siapa kowe? Ya dicek. Narasumber hilang, kok kurang apa kalau narasumber ini? Nganggo wae. Apa sih? Iki ora apa Barang itu orang saru dan rasa itu
Sama, boleh semua. Sambil jatuh kartu ya. Besokan, tarik kurma. Angkat lagi kepala. Turun dikit nggak apa-apa. Nah, gitu setelah itu. Nah, gitu. Oke. Habis itu ke wajahnya. Masukkan KL23. Mbak, ada kamera, Mbak. Nggak usah. Nah, gitu aja. Kelihatan ayu nih. Oke. Panas sampai Ini perkiraan kapasitas 10 liter. Karena air kelapanya 5 liter, air mineralnya 3 liter, tadi ketambahan. Begini mau pirang kayak pirang sasar. Mau keranteng apa? botol cilik itu juga ini Limulas kurang. Total ini kalau mau ditutup itu posisi volume harus maksimal 3. ini kurang ya Pak? Sebenarnya masuk ya Pak? Masuk air ya? Ya. Tadinya aplikasinya sekitar 200 ml untuk 12 sampai 14 liter. Itu aja praktek membuat ini untuk pertumbuhan Mas. Untuk pertumbuhan. Karena kami tadi menggunakan KNO3 yang warnanya putih ya. Kalau untuk pembungaan bunga buah pakainya KNO3 yang warnanya panjang, pemakaiannya turun. Kalau kemudian itu bisa buat sebagai racun.
memacu pertumbuhan tanaman, khususnya untuk pertumbuhan pada saat vegetasi. Kalau untuk yang pertumbuhan generasi ya, itu membutuhkan unsur-unsur lain sehingga bisa memperbesar produksi hasil. Pertumbuhan vegetatif alias belum masa pembinaan, belum. Jadi pada masa pertumbuhan. Kalau pada masa pembinaan tadi digunakan dengan yang model aromat atau pembinaan lain. Itu untuk cara kerjanya gimana kalau secara kimiawi? Ini bukan kimia ya. Iya, maksudnya secara apa ya? Zat-zat kalau menggunakannya aturannya gimana, atau jika terlalu banyak nanti tanaman bisa mati atau gimana? Seperti tadi saya terangkan, pupuk kalau berlebihan bersifat racun sehingga bisa membunuh tanaman. Makanya harus digunakan 14 liter. Kalau pupuk itu kan jenisnya banyak ya. Kalau yang ini namanya jenis apa ini? Ini pupuk organik belum punya nama mas. Ini karena kami juga ini riset kami sendiri belum kami beri nama. Ini riset dari bagian riset. Kalau ada kacang panjang panjangnya cuma sekilan, saya itu namanya kacang pendek. Itulah yang menggalang membuat inovasi-inovasi baru sehingga ditemukan inovasi diantaranya adalah pupuk organik cair ini. Ini rencana mau diproduksi massal atau hanya akan ditularkan ilmunya atau gimana? Belum diproduksi masalah. Ini kami perkenalkan kepada para kelompok tani kelompok. Sofi? Iya, dari Politeknik Petani Jakarta Muda. Dan Saya Salmani Mahmud. Oke, terima kasih. Itu bisa mengadakan kaca. Kenapa saya sarankan InShot? Karena dia lebih simple. Tapi nggak apa-apa kalau mau pakai capcut, nggak apa-apa. Karena ini ringan dan simple. Dia ngerender 1 jam kuat. Kalau capcut ngerender 1 jam itu nge-frame HP kita. Video KPT ini tujuannya nanti untuk mengekstrak video-video dari pembukaan susunan pertama, kedua, dan yang terakhir seperti itu. Mungkin bisa satu kepada masyarakat yang ingin mendapatkan perhatian dari pihak luar atau bimbingan itu bagaimana caranya? Kami setiap hari selalu melaksanakan hajat sana ya, selalu hajat sana setiap minggu di Kecamatan Probolinggo ada 3 penyuluh ya, dan ketiga-tiganya setiap hari melakukan hajat sana sesuai wilayah PLN. Ketika orang lainnya nggak ikut, jangan sampai kebalik urutannya, masa nanti komandannya di belakang gitu kan. Kalau bisa seperti itu. Oke, ini secara umum. Lalu jangan lupa libatkan logo ya, logo dari institusi itu taruh di sini sebagai watermark. Iya, waktu ini simpen baik. Kacau. Mungkin dihapus lagi. Terus hilang apa? Iya macet om. Kacau mau langan aku. Ini kok foto banget. Video gitu. Ya, bisa dibuka, klik video. Kira foto video. Dulu ya, ini lagi menghubungkan dulu. Singkat, baru disingkat lagi. Oke. Ya ini shot ya, kita buka video. Terus nah ini masuk, buat baru ya, buat baru.
pagi sampai sore hari ini masih stand up. Untuk itu kami ucapkan terima kasih apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh 1, 2, 3. Tiga boleh mulai. Tepuk tangan.